Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anihil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, alhamdulillah, para pendeta dirahmati Allah, jajaran pengurus majelis taklim Rawdatul Ilmi dan seluruh jamaah yang kiranya Allah memberikan perlindungan, perjagaan, keberkahan pada panjenengan seluruhnya bersama keluarga di hari yang penuh berkah, di Sayyidul Ayyam, ya, tuannya para hari, dan kita berada di sebaik-baik majelis, ya, di majelis ilmu yang Rasulullah SAW menjanjikan para malaikat akan menaungi kita dari mulai awal hingga akhir dan senantiasa memohonkan ampun bagi siapa saja yang berada di dalam majelis ini. Salawat salam semoga senantiasa teritikaf bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Uswatuna wa qudwatuna, yang kita senantiasa berharap dan berhajat kiranya apa yang kita lakukan menjadi asbab dari cinta Rasulullah kepada kita semua. Ujungnya tentu harapan kita pada syafaatul uzma dari beliau biidznillah atas izin Allah. Para bunda yang dirahmati Allah, di Jumat ketiga tema besarnya tauhid. Hari ini subtemanya berkaitan dengan qada dan qadar atau takdir. Ini merupakan bagian dari hal yang niscaya dalam kehidupan panjenengan dan saya untuk kemudian kita pahami. Kemarin di bahasan pertama tauhid kita telah mengenal apa yang disebut dengan uqdatul kubra. Masih ingat belum? Jadi kemarin kita bicara tentang tauhid ini. Mbak Emi tolong Pak. Bisa. Masuk sini loh, masuk. Kita bicara tentang tauhid. Kemudian kaitannya kemarin dengan aqidatul Islamiyah. Kemudian uqdatul kubra. Kemudian munculnya 3 pertanyaan dasar. Jadi kemarin sempat kita bahas ya berkaitan dengan tauhid. Tauhid itu masuk dalam wilayah akidah, ya, aqidatul Islamiyah. Dan yang kemarin kita bahas adalah uqdatul kubra. Uqdatul kubra. Nah, atau simpul besar yang harus kita urai agar supaya kita memahami konsep hidup. Mohon maaf ya, tulisannya nggak karu-karuan. Biasanya tulisannya begini. Baik, jadi uqdatul kubra itu simpul besar yang manusia harus mampu memberikan jawaban dengan benar. Dari mulai yang pertama kemarin, apa Bu? Dari mana kita berasal? Ya,
di sini dari mana kita berasal. Kemudian yang kedua kemarin, untuk apa kita dicipta, untuk apa kita dicipta. Kemudian yang ketiga, kelak kemana kita akan pergi. Ila aina tadhabun, kemana, agak sulit ya, pokoknya begitulah ya, kemana kita pergi. Jadi ini yang akan kita bahas. Dari mana kita berasal, kemarin sempat kita kaji, kita bahas. Sekarang untuk apa kita hidup? Ketika berbicara tentang untuk apa kita hidup di atas bumi Allah, maka yang pertama jawabannya Allah menyampaikan di dalam surah Al-Dhariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka beribadah. Masalahnya beribadah itu selama ini dalam pandangan sebagian manusia itu tersekat dalam skup yang sangat kecil. Yang dimaksud ibadah itu secara umum manusia memahami ya sholat, zakat, puasa, haji, baca Quran, wirid, dzikir dan seterusnya. Padahal berwajah cerah di hadapan saudara itu ibadah, di hadapan teman, sahabat, tetangga itu ibadah. Berwajah berseri. Tabassamu kali wajhil akhi laka shadaqah. Wajahmu yang tersenyum di hadapan saudaramu itu bernilai sedekah. Artinya Islam memandang bahwa setiap aktivitas itu memiliki peluang untuk mendapat pahala. Tadi saya melihat Bunda dapat meja itu kan. Kemudian oleh beliau diberikan kepada temannya. Mendahulukan orang lain. Namanya Ishak, kemarin sempat kita bahas, meskipun sebagian. Artinya ibadah itu ragam dan bentuknya luar biasa banyak, dimensinya teramat sangat luas. Bahkan ketika Bu Nur menyiapkan Safidol itu sapi yang bisa nulis. Kok kemudian dua warna? Saya yakin beliau memberikan dua warna agar supaya ketika saya memberikan tekanan-tekanan terhadap kalimat tertentu menjadi mudah untuk diketahui karena warnanya berbeda. Itu juga ibadah. Jadi jangan kemudian kita bayangkan ibadah itu hanya berkaitan dengan hal yang bersifat mahdhu saja. Tadi Bunda menyiapkan kamera untuk mengambil gambar dengan tripodnya, ibadah. Ya, dan seterusnya. Nanti kalau ada yang datang ya sini. Monggo, di sini masih ada dengan saya. Ini. Baik, kita lanjutkan. Jadi yang pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 30 dan seterusnya. Ketika Allah menyampaikan kepada malaikat bahwa Allah menciptakan manusia ini ja'ilun fil ardi khalifah. Menciptakan manusia di bumi dalam rangka untuk menjadi khalifah. Jadi tugas panjenengan dan saya dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Misi penciptaan kita yang pertama dalam rangka beribadah, yang ibadah itu maknanya teramat sangat luas sekali. Kemudian yang kedua, dalam rangka menjadi penjaga dan pengatur bumi, agar supaya apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu terjaga dan bisa perkembangkan, dijaga dan dikembangkan, dieksplorasi secara terukur oleh manusia. Jadi panjenengan bisa merasakan dahsyatnya keseluruhan ciptaan Allah ketika manusia diberi akal untuk menggunakannya, memfungsikannya. Tadi sebelum kesini ada yang sudah sarapan belum? Sudah. Sarapan apa tuh tadi? Tumpang. Nasi, tumpang. Tumpang itu pakai pecel apa betul? Betul.
Baik. Makan tumpang. Tumpang itu kombinasi antara tempe, santan, garam, lombok ya, dan lain-lain. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendesain akal manusia untuk kemudian bisa mengharmoni rasa dengan mengumpulkan berbagai macam bahan yang Allah ciptakan. Jadi salah satu fungsi kekhalifahan seorang manusia terhadap bumi itu adalah memaksimalkan apa-apa yang sudah diciptakan oleh Allah untuk kemudian kita kombinasikan satu dengan yang lain menjadi sesuatu yang bisa kita nikmati. Saya itu penyuka rujak, dan rujak itu campuran dari berbagai macam ciptaan Allah, dari mulai rujak cingur sampai rujak apa? Rujak buah. Jadi itu yang dimaksud dengan koridor. Untuk hal yang paling kecil, apalagi yang paling gede, mengatur urusan masyarakat, mengatur urusan yang berkaitan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain dan seterusnya dan seterusnya. Itu. Baiklah, dalam rangka kita hidup di atas bumi Allah itu, Bun, ada sebuah sistem hukum yang Allah tetapkan yang disebut dengan sunatullah. Apa, Bu? Sunatullah. Sunatullah itu ketetapan-ketetapan Allah yang berlaku di dalam kehidupan manusia. Ketetapan-ketetapan Allah yang berlaku dalam kehidupan manusia. Secara umum kita menyebut sunatullah itu dengan al-qaidatus sababiyah atau kaidah sebab akibat. Orang-orang barat menyebut natural of law atau hukum alam. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan sebuah hukum di alam semesta ini yang panjenengan dan saya hidup di dalamnya, bisa menggunakannya dan bergantung pada hukum itu. Contoh sederhana, paling sederhana. Apakah setiap api itu bisa membakar benda yang terkena api itu? Apakah setiap api mengenai benda pasti terbakar? Betul. Artinya antara kertas dengan tisu dengan spidol, dengan spidol ini, maka tingkat panas yang dibutuhkan untuk bisa membakar kertas, tisu dan spidol kan berbeda-beda. Terus nih, maka itu yang kemudian disebut dengan takdir atau qadar lebih tepatnya. Qadar itu ukuran, kadar. Qadar yang Allah tetapkan atas api untuk kemudian bisa membakar benda yang dikenainya. Dan kadar atau qadar itu Allah yang menetapkannya. Nah, ini bagian dari sunatullah. Jadi tidak sembarangan api itu bisa membakar benda yang dikenainya, melainkan membutuhkan level panas tertentu untuk benda yang berbeda-beda. Itu Allah yang menetapkannya, bukan kita. Makanya ketika Ibrahim itu dibakar, Nabi Ibrahim dibakar, logikanya ketika api itu mengenai tubuh Ibrahim dengan tingkat panas yang luar biasa, tubuh Ibrahim pasti sudah habis. Tapi kemudian Allah yang menetapkan kadar api itu kemudian mencabut kadarnya. Jadi yang bisa mencabut qadar atau kadar api bisa membakar itu yang punya api Allah. Maka Allah mengatakan, ya naru wahai api, kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Dingin dan selamatkan Ibrahim. Oh, berarti yang bisa mencabut kadar api pembakar itu adalah Allah. Itu namanya sunatullah. Hukum-hukum alam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan atas kita dan kita bisa memanfaatkannya. Tetapi hukum alam itu bisa tidak berfungsi manakala Allah mencabutnya. Nabi Musa alaihissalam ketika diperintahkan dalam surah As-Su'ara, anidri bi'asokal bahar, wahai Musa, pukulkan tongkatmu ke laut. Anidri bi'asokal bahar, pukulkan tongkatmu ke laut. Sunatullahnya, hukum alamnya, kalau tongkat itu dipupulkan ke laut paling maces gitu aja. Tapi Allah mencabut kadar hukum itu dan menggantinya dengan membelah lautan. Clear nih? Jadi yang bisa menetapkan atau mencabut kadar sesuatu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bicara tentang takdir, qadar dan qadar, qadar dan kadar tadi. Jadi ini merupakan hal yang niscaya untuk kita pahami agar supaya dalam hidup dan kehidupan panjenengan kula sami boten kagetan. Satu, ndak kagetan, dua, ndak gugunan gitu ya. Yang ketiga,
ojo apa bu? Adikan adikum. Jadi orang gugunan, orang kagetan, lan orang dadi menungso ingkang adikan adikum. Baik, kita lihat bahasanya. Oh iya, saya lupa ya, harusnya saya berikan dulu kejenengan ya, kemudian di copy ya. Baik para bunda yang dirahmati Allah, jadi selalu saya bikinkan makalah ringannya untuk kemudian panjenengan bisa ngorek-ngorek atau mencatatnya untuk setiap bahasan. Mungkin selepas ini untuk bahasan berikutnya harusnya saya bawa sekarang ya, untuk di copy. Ini sudah di copy yang kemarin gitu, Insya Allah. Baik yang ngopi maupun yang ngongkosi dua-duanya dapat pahala besar. Yang baca juga dapat pahala besar. Yang mengamalkan apalagi. Baik para bunda yang dirahmati Allah, persoalan takdir ini adalah persoalan yang sifatnya klasik, tetapi menjadi sebuah tema besar di dalam kehidupan manusia yang paling kompleks. Kenapa? Karena melibatkan banyak hal yang manusia tidak memiliki pengetahuan atasnya. Takdir itu kan ada banyak hal yang di luar kapasitas kita. Maka kemudian menjadi hal yang niscaya untuk dipelajari karena berkaitan langsung dengan kehidupan panjenengan setiap harinya. Karena setiap pilihan panjenengan itu akan bertemu dengan takdir yang tidak selalu sama. Hari ini mau pakai motor atau pakai mobil atau pakai sepeda pancal atau jalan kaki, masing-masing pilihan ini pasti akan mempertemukan panjenengan dengan takdir-takdir yang berbeda. Bisa jadi ketika jalan kaki panjenengan melihat ada orang jualan apa misalnya sayur gitu kan. Kalau jalan kaki melihat orang jualan sayur itu kan lebih detail dibanding kalau kita naik sepeda, apalagi motor, apalagi mobil. Gitu maksud. Ketika panjenengan melihat dagangan sayuran, pelan-pelan melihatnya sehingga detail. Mungkin nggak lebih tertarik dibanding kalau panjenengan pakai motor. Halo? Mungkin. Artinya pilihan mau naik motor, naik sepeda, jalan kaki saja bisa memunculkan takdir berbeda. Gitu maksud saya. Clear ya? Jadi kadang kita jalan kaki saja melihat sesuatu itu bisa memunculkan takdir yang berbeda manakala kita menggunakan motor atau mobil. Jadi takdir itu memiliki nilai yang sangat bergantung atau memiliki wujud yang sangat bergantung dengan pilihan-pilihan hidup panjenengan. Makanya nanti kita akan mengkaji bahwa konsep takdir yang dipelajari di dalam Islam itu ya adalah konsep yang menjadikan kehidupan panjenengan itu terbagi menjadi dua lingkaran ini tanpa irisan, mohon maaf. Jadi kalau ini beririsan, jadi dua lingkaran tanpa irisan. Dua lingkaran tanpa irisan. Lingkaran yang pertama adalah lingkaran yang sifatnya ikhtiari. Ikhtiari itu berarti panjenengan bisa memilih. Lingkaran yang kedua, lingkaran takdir yang kedua adalah lingkaran yang merupakan ketetapan Allah. Ketetapan Allah. Kalau di sini panjenengan tidak bisa memilih, kita menjadi objek saja kalau di sini. Contoh, lahir sebagai laki-laki atau perempuan itu bisa milih atau tidak? Tidak bisa milih. Berarti di sini kita berada di sini. Lingkaran takdir yang kita nggak bisa milih. Tapi ada lingkaran takdir yang panjenengan bisa milih. Seperti tadi, mau jalan kaki, mau naik motor, mau naik sepeda panjang, mau naik mobil, itu pilihan kita dan setiap pilihan itu pasti akan bertemu dengan takdir yang berbeda-beda. Jadi setiap pilihan itu ada takdirnya gitu. Setiap pilihan itu ada takdirnya. Saya duduk di sini, dengan saya duduk di sini, itu pasti akan ketemu takdir yang berbeda. Minimal takdir dapat angin kipasnya itu beda. Ya no, betul. Minimal dapat tulisan di papan itu dari sudut yang berbeda. Jadi setiap pilihan ikhtiar kita itu akan bertemu dengan takdir yang Allah sudah tetapkan. Jenengan kok melihat papan tulis dari sudut pandang di situ. Ketika kemudian jenengan pindah duduk, berbeda nggak sudut pandangnya? Berbeda. Maka tugas panjenengan dan saya itu cuma apa? Memilih pilihan ikhtiar yang terbaik.
Kita pilih dari sekian banyak ikhtiar yang disodorkan oleh Allah, kita pilih yang terbaik. Setelah itu kita lakukan dengan cara terbaik. Dan yang ketiga, kita tawakali dengan tawakal terbaik. Jadi tugas panjenengan dan saya itu tidak bertanya nanti takdirnya seperti apa ya, karena itu di luar apa Bu? Di luar kemampuan kita. Manusia itu akan gampang gelisah kalau yang dipikirkan itu sesuatu yang di luar kemampuan kita. Manusia itu tidak akan bisa hidup tenang kalau disibukkan dengan sesuatu yang di luar kapasitas dan kemampuan kita. Semakin panjenengan berpikir tentang sesuatu yang di luar kapasitas dan kemampuan kita, semakin kita itu gampang nyesek. Contohnya, punya tetangga yang apa saja dikomeni, menyenangkan atau nyesekan. Apa saja dikomentari. Kita berangkat pakai kerudung merah dikomentari, kayak lapis. Kita berangkat pakai sepatu apa dikomentari, apapun dikomentari. Mohon maaf, bisa nggak jenengan dan saya mengendalikan ucapan beliau, ucapan tetangga kita? Tidak bisa. Maka kalau hari-hari kita itu dipenuhi dengan mikiran omongan tetangga, yang nyesek itu kita. Gimana betul? Dia enak aja ngomong, yang mikir kita. Maka semakin kemudian kita berpikir sesuatu yang di luar kapasitas dan kemampuan kita, hidup kita itu akan nggak nyaman. Maka tugas panjenengan dan saya adalah memilih sesuatu yang terbaik yang kita mampu, melakukan dengan cara yang terbaik, dan kemudian kita tawakali dengan tawakal terbaik. Nanti akan kita bahas lebih tidak. Baik, sekarang kita masuk ayatnya. Berbicara tentang takdir ini pun ada 3 mazhab besar paling tidak. Ada 3 mazhab besar. Yang pertama, mazhabnya namanya, ada 3 mazhab besar bicara tentang qada dan qadar atau takdir ini. Yang pertama namanya Jabariyah. Yang kedua namanya Qadariyah. Kok ya semua Bu ya? Yang ketiga Endang Siti Rodia. Oh, itu istri saya itu. Istri saya bukan ya. Jabariyah, Qadariyah, kemudian di sini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kadang orang menyebut Asy'ariyah. Baik, kalau Jabariyah, bagaimana cara pandang orang-orang yang berpaham Jabariyah? Mereka menyebutkan bahwa manusia hidup di bumi itu sifatnya mujbar. Mujbar itu manusia sepenuhnya dalam kendali Allah. Sehingga ada ungkapan kita itu wayang dalamnya Allah. Ini kira-kira kalimat ini merupakan perumpamaan yang pas sama boten kagem jenengan dan saya. Kita itu cuma wayang dalamnya Allah. Dan saya kalau kita itu wayang dalamnya Allah, wayang itu bisa milih perang apa enggak? Wayang bisa milih perang atau enggak? Enggak bisa. Jenengan bisa milih perang enggak? Halo Bu? Jenengan memilih peran menjadi seorang ibu, menjadi seorang anak, menjadi seorang apa misalnya, tetangga, menjadi seorang. Ada peran-peran yang kita bisa milih. Kalau Muhammad Hatta sebagai laki-laki itu peran yang saya nggak bisa milih. Tapi ketika kemudian saya memerankan diri hari ini menjadi seorang ustadz, itu kan peran yang bisa saya pilih. Benar nggak? Artinya ketika kemudian kita menyampaikan tentang peran yang dilakukan oleh manusia di atas bumi Allah, ada peran yang sifatnya manusia tidak memilih karena Allah sudah mentakdirkan. Sebagai laki-laki, perempuan, sebagai ibu dari siapa, anak dari siapa, itu peran kita nggak bisa milih. Tapi menjadi anak yang baik atau tidak baik bisa milih nggak? Menjadi ibu yang perhatian atau tidak perhatian bisa milih nggak? Artinya ada ruang di mana kita bisa memilih peran. Kalau wayang Bu, namanya Buto Cakil. Ketemu nggak kita cerita Buto Cakil jadi wong apik? Nggak ketemu. Artinya hidup yang diumpamakan, hidup panjenengan dan saya,
yang diumpamakan seperti wayang dan dalang itu konsepnya Jabariyah. Itu konsep yang kita tolak. Kita bukan wayang dan Allah bukan dalang. Enggak begitu konsepnya dalam Islam. Karena kalau wayang tidak bisa memilih peran, semuanya yang menggerakkan, yang melakukan adalah dalangnya, gitu betul? Kalau Muhammad Hatta saat ini mau minum atau tidak bisa milih enggak? Bisa. Saya tidak harus nunggu izin Allah dalam tanda petik. Kalau saya mau minum, saya minum. Cuman saya menggunakan cara yang Allah perintahkan, pakai tangan kanan baca basmalah, itu pilihan saya. Clear bunyi? Itu paham Jabariyah. Jabariyah itu paham yang mengatakan seluruh apa yang dilakukan oleh manusia dalam kendali Allah. Apa kekurangan paham ini? Kalau kemudian semuanya dalam kendali Allah, maka adil atau enggak kalau ada manusia dimasukkan dalam surga atau neraka? Ketika kemudian Pak Jabariyah ini loh, bahwa semuanya diciptakan Allah, perilaku manusia juga diciptakan Allah, pilihan manusia juga Allah yang milihkan dan seterusnya ditetapkan oleh Allah. Kita nggak bisa milih. Tiba-tiba Allah menetapkan kamu masuk neraka, kamu masuk surga. Adil atau betul? Betul. Padahal Allah itu al-adil, maha adil. Jangankan Allah, panjenengan melihat putra panjenengan mawon, kakak dengan dua adiknya. Kemudian membagi permen, gitu kan? Permennya panjangnya sak spidol ini. Adik yang pertama diberi cuman sepanjang warna hitam ini, adik kedua diberi yang warna putih ini. Adil apa betul kalau dia berbagi dengan adiknya seperti itu? Bisa jadi adil, bisa jadi tidak. Dianggap adil kalau adik yang mendapat bagian kecil memang anaknya masih kecil, Bu. Masih kecil gitu misalnya ya, usia 2 tahun atau berapa. Sedangkan kakaknya usia TK, ya wajar atau SD gitu ya. Tetapi kalau kemudian kita lebih detailkan, menjadi tidak adil kalau sebenarnya dua adik tersebut harusnya mendapat porsi yang sama. Jadi kalau kita melihat manusia saja bisa menimbang adil dan tidaknya, apalagi Allah, Zat yang serba maha, yang maha adil. Itu paham Jabariyah. Yang kedua Qadariyah. Yang kedua paham Qadariyah ini paham yang berkebalikan. Bahwa segala sesuatu itu berada dalam kekuasaan dan genggaman manusia untuk memilih. Mau jadi apa, mau melakukan apa, mau melangkah kemana, dan seterusnya itu manusia yang menetapkan dan menentukan. Makanya yang bertanggung jawab manusia. Tapi apa benar, Bu? Dalam kehidupan itu semua manusia yang mengendalikan. Jenengan dan saya itu kan cuma bisa berikhtiar. Ujung dari hasil ikhtiar kita itu kan Allah banget. Gini boleh? Jadi kita itu cuma bisa berikhtiar. Mungkin hari ini Bu Nur berikhtiar untuk menyiapkan meja sekian, menyiapkan tempat untuk lenggah seperti ini dan seterusnya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menetapkan hasilnya. Panjenengan mau berangkat ke Bu Nur, sudah bayangkan nanti saya duduk sebelah sini, senden enak empuk. Tiba-tiba kemudian nyampe di sini, ternyata tempat yang kita bayangkan sudah ditempatin orang. Itu menunjukkan bahwa kita tidak bisa menentukan ujung takdir kita. Kita itu cuma bisa berharap, mengikhtiarkan, ujungnya tetap. Jenengan melihat yang ada di depan Bu Nur menikah, ada meja makan, kemudian ditutup taplak begitu, kelihatan itu kambing guling. Wah, harapan sini, wah ini kambing guling ini pasti saya lapar. Itu harapan. Nanti ketika dibuka itu takdir Allah. Apa yang akan ketemu dengan kita? Ini. Nah, jadi Qadariyah juga salah, keliru paham ini. Paham yang menyatakan bahwa semua perilaku sampai hasilnya dalam genggaman manusia. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah ini memiliki cara pandang pertengahan, moderat. Manusia itu kadang tidak bisa milih, manusia kadang bisa milih. Dalam hidup itu kan begitu. Jenengan dan saya itu kadang oleh Allah diberi kemampuan memilih, kadang diberi oleh Allah, tidak diberi oleh Allah kemampuan untuk memilih. Kita bisa milih pakai motor atau pakai sepeda. Tapi kita tidak bisa memilih nanti ban kita ketemu paku atau enggak. Bisa enggak memilih? Enggak bisa.
Kita bisa milih lewat jalan yang kita anggap aman, tapi kita tetap nggak bisa milih nanti di jalan yang aman mulus itu ada pakunya atau enggak, kan kita nggak tahu. Makanya ketika berangkat yang dibaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tawakal tuh, saya bertawakal. Ya Allah, saya bertawakal loh ya Allah, naik kendaraan karena saya nggak tahu nanti ketemu apa. Tadi saya ketemu di perempatan Bandar Ngalim, Bu. Karena tiap hari kan saya ternak teri loh. Ternak teri itu nganter anak, nganter istri. Sekarang ternaknya saya taruh karena anak sudah pakai motor sendiri, tinggal terinya nganter istri. Tentu saya nikmati sekali. Nganter nanti setelah ini saya jemput. Nah ketika tadi nganter pas di perempatan Bandar Ngalim, ada bis itu yang sono boy. Sambil ngebel keras ada seorang bapak yang bonceng anak putrinya dan bapak itu sudah sepuh sampai badannya gemeter. Ketika dia ya Allah, si bapak ini sudah memilih jalan yang ada di dalam garis batas garis putih. Itu kan pilihan yang benar tuh. Tapi si bapak ini tidak bisa tahu dan tidak bisa menentukan nanti akan ketemu dengan kendaraan seperti apa. Dan hari ini ketemu dengan kendaraan model begitu. Panjenengan dan saya juga begitu. Yang kita tahu adalah memilih yang terbaik kalau jalan di jalan raya adalah sebelah kiri. Tapi kita tidak pernah tahu kita akan bertemu dengan apa dan siapa di jalan. Jadi itu konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa kita tidak fokus pada hasil, tapi kita fokus pada apa, Bu? Pilihan, usaha, ikhtiar kita. Kita fokus untuk memilih apapun yang terbaik dan kita akan melakukan dengan cara yang terbaik sampai kemudian ujungnya kita tawakalkan kepada Allah dengan tawakal terbaik. Jenengan bersama pembuatan tinta yang ada di dalam pulpen panjenengan tinggal berapa? Nggak tahu kan, Bu? Tinggal berapa huruf lagi yang akan bisa kita tulis, tapi kita dengan yakin insya Allah nanti akan sampai selesai, tidak akan habis tinta saya. Dan jenengan nggak pernah periksa itu kan, Bu? Ada nggak ibu-ibu yang mau berangkat periksa dulu tintanya? Nggak ada. Artinya apa, Bun? Artinya panjenengan dan saya benar-benar berada pada ranah lingkaran yang kedua tadi itu. Ya. Berada pada lingkaran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan bagi kita kemampuan untuk memilah atau memilih. Baik, itu bahasannya. Ayatnya yang pertama Al-Qamar ayat 49. Surah Al-Qamar ayat 49. Gunanya apa sih kita mengkaji ini agar supaya kita tidak gampang putus asa sekaligus tidak jumawa. Ayat 49 Al-Qamar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kata Allah, kami kulla syai' terhadap segala sesuatu itu khalaqnahu telah menciptakannya biqadarin dengan ukuran-ukurannya. Sesungguhnya kami kata Allah menciptakan segala sesuatu itu sudah menurut takaran atau ukuran-ukurannya. Maka setiap orang pun ditakar oleh Allah dengan takaran ini tidak selalu sama. Coba, lambung panjenengan dengan lambung suami sama nggak, Bu? Kalau pas dahar, kalau pas makan, rata-rata kalau istri itu makannya separuhnya suami mungkin begitu. Jadi rata-rata ya, ada juga sih istri yang makannya 2 kali suami juga ada. Jadi nggak usah ngaku lah. Jadi setiap orang itu memiliki takaran yang berbeda. Kewajiban jenengan dan saya adalah memahami takaran kita masing-masing. Gak usah repot dengan takaran orang lain. Jadi panjenengan dan saya fokus dengan takaran masing-masing. Untuk kemudian kita sikapi dengan cara terbaik. Contoh ya, maksudnya begini, Bu. Panjenengan dan saya itu tahu takaran masing-masing kita dalam banyak hal. Contoh ya, berenang. Saya berenang sama anak saya. Ketika kemudian kami berenang, saya paham takaran saya. Kalau saya berenang, kemudian 50 meter itu harus istirahat dulu. Kalau anak saya bisa 150 meter, 200 meter baru istirahat. Berarti ketika kemudian kami berenang,
Saya tidak kemudian memaksakan diri untuk melakukan di luar takaran saya, karena itu pasti akan membahayakan. Ada nggak Bu orang yang memaksakan diri sampai kemudian drop? Nah, ini ada seorang bapak ya cerita pada saya. Ketika bersepeda dengan teman-temannya ya, ada klub sepeda begitu. Wilayah atau daerah yang dilewati itu topografinya tanjakan turunan. Dan beliau kemudian memaksakan diri karena ingin ikuti rombongan ini teman-temannya biar nggak ketinggalan. Tapi kapasitas, kemampuan dan takaran kekuatannya tidak seperti teman-temannya. Apa yang terjadi? Akhirnya malah masuk rumah sakit. Jadi tugas panjenengan dan saya adalah memahami, mengetahui seperti apa dan seberapa takaran kita dalam banyak hal, untuk kemudian tidak jatuh pada sesuatu yang membahayakan kita. Ini contoh sederhana saja. Contoh yang lain, mohon maaf. Ini berkaitan dengan agak jadi nggak enak bisa ngomong itu ya. Jadi takaran kemampuan setiap orang itu ya. Ini nggak ada kaitan dengan bunda-bunda, tapi ada kaitan dengan bapak-bapak masalahnya ya. Bapak-bapaknya kan dari sini. Jadi segala sesuatu harus disesuaikan dengan takaran. Satu, yang kedua. Dan segala sesuatu itu memiliki takaran tertentu. Yang kedua, surah Al-Lail ayat 5 sampai 7. Surah apa Bu? Al-Lail 5 sampai 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'amma man a'ata wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang a'ta wattaqa, gampang memberi, berbagi dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, serta membenarkan hal yang baik dan benar. Membenarkan hal yang baik, hal yang benar. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami, kata Allah, akan memudahkan baginya jalan kehidupan. Kami akan memberikan baginya jalan-jalan kemudahan bagi hidupnya. Oh, berarti salah satu cara yang ditetapkan oleh Allah dalam konsep sebab akibat. Akibat yang kita pilih apapun, kemudahan dalam hidup. Pengen nggak bunda-bunda mendapat kemudahan dalam hidup? Jika saya memilih kemudahan dalam hidup sebagai pilihan hidup saya, maka sebab-sebab yang harus saya tempuh apa? Kemudahan hidup itu kan akibat. Maka sebab-sebab yang harus saya tempuh apa? Allah menyampaikan dalam ayat ini, a'ta wattaqa, gampanglah berbagi dan bertakwa. Yang kedua, membenarkan yang benar, membenarkan yang baik. Oh, berarti orang yang kecil, pelit, medit, pikir itu harus siap dengan konsekuensi hidupnya tidak akan mudah. Orang yang medit itu bahkan seringkali disulitkan oleh dirinya sendiri, bukan orang lain kadang, bahkan dirinya sendiri. Dia bisa makan enak, makan nyaman gitu ya. Saking kecil, medit, pelitnya, dia nggak pengen uangnya yang dia simpan berkurang. Akhirnya makan cukup dengan nasi plus garam misal begitu. Karena khawatir kalau saya beli ayam nanti waduh tabungan saya berkurang. Kalau saya beli telur nanti waduh nanti akan berkurang rekening saya. Itu kan akhirnya menyiksa diri sendiri. Sendoknya itu sudah jelek gitu ya, sudah nggak bagus, sudah gerowak. Mau beli sendok baru mikir, waduh kok berkurang, sudah dapat sekian ya duit saya. Jadi akhirnya dipersulit oleh dirinya sendiri. Apalagi orang lain gitu ya, merasa tidak nyaman dengan orang cetil medit pelit. Jenengan kalau punya temen yang cetil medit terus begitu, terus nempel atau jenengan perlahan-lahan say goodbye. Jadi Allah menyampaikan seperti itu. Saya pernah cerita pada jenengan tentang Muhammad Ali kan. Jadi bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga dia dari gangguan orang-orang gypsy di Brooklyn, bersebab dia suka berbagi, suka memberi. Jadi ini adalah hukum sebab akibat dalam konsep takdir hidup yang Allah berikan. Maka rumusnya kalau saya
ingin mendapatkan kemudahan demi kemudahan dalam hidup saya, maka saya harus banyak berbagi, banyak memudahkan orang, berbagi ilmu, berbagi harta, dan seterusnya. Pasanginnya bantuan. Minum dulu Ustaz, mungkin dibuka puasa dulu. Ini batuknya mau agak keras sedikit bentar. Birunya. Ustaz ada. Udah dikasih. Oh, Dibawa ke di bawah sana. Bataknya ada. Bau istri apa masak apa dikit itu terus terasi Pak Ustaz. dalam udah Udah terasi Pak. Udah. enggak masak apa goreng pupuk kadang itu terus jadi benar. Baik, mohon maaf. Yang mana? Dengan hidup mudah mudahkan orang lain. Salah satu cara memudahkan orang lain adalah dengan berbagi. Yang kedua, konsisten di dalam menilai sesuatu bahwa benar itu benar, baik itu baik. Pada saat kemudian kita membalik sistem nilai di masyarakat, yang salah kita benarkan, yang benar kita salahkan, maka bersiap-siaplah untuk mendapatkan banyak kesulitan dalam hidup. Ini gambarannya. Jadi jika saya ingin mendapatkan kemudahan dalam hidup, maka saya harus banyak memudahkan orang dengan cara berbagi tenaga, berbagi ilmu, berbagi harta, berbagi doa, dan seterusnya. Dan menempatkan sistem nilai pada tempat yang benar, yang proporsional. Bahwa benar itu benar, baik itu baik. Jangan sampai kemudian kita memberikan penilaian benar itu salah bersebab nafsu. Bersebab yang sedang kita nilai adalah orang yang tidak kita suka, sehingga sebenar apapun dia tetap salah di mata kita. Ada model orang seperti itu, Bu? Yang kalau sudah marah atau jengkel, maka kebaikan dan kebenaran dari orang yang dijengkel itu semuanya akan jadi salah. Ini akan menyempitkan hidupnya. Baik. Berikutnya di ayat ke-8 sampai 10. Nah, ini pada surah yang sama ya. Wa amma man bakhila wastaghna, yang barusan kita bahas. Dan adapun orang-orang yang kikir dan merasa cukup. Wa kadzdzaba bil husna, ya, kadzdzab mendustakan kebaikan gitu ya. Baik didustakan sehingga seakan-akan keburukan. Fasanuyassiruhu lil usra. Kalau tadi yusra, sekarang usra. Maka aku akan gampangkan dia bertemu dengan banyak kesulitan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempertemukan dia dimanapun dengan jalan-jalan kesulitan. Ketika dia bakhil, ketika dia melihat sesuatu dengan cara pandang terbalik, benar jadi salah, salah jadi benar, dan seterusnya, maka kami akan mudahkan baginya untuk bertemu dengan usra, kesulitan-kesulitan. Ini kan konsep hidup. Dan ini disebut sunatullah. Ini adalah hukum yang Allah tetapkan di alam semesta agar supaya panjenengan dan saya bisa memilih yang terbaik untuk kita. Kalau kemudian kita memilih untuk menjadi orang yang mudah berbagi, kemudian meletakkan sistem nilai dengan benar sebagaimana mestinya dan seterusnya, maka insya Allah kita siap untuk menjadi hamba yang hidup kita akan dipertemukan dengan jalan-jalan kemudahan. Dan kemudahan yang dimaksud ini hati-hati loh. Allah menyebutnya dalam salah satu hadisnya melalui Kanjeng Nabi, berarti kalimatnya Rasulullah itu bilang begini, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah berkehendak kebaikan atasnya, maka Allah akan memudahkan dia memahami agamanya. Artinya yang dimaksud dengan kemudahan di sini adalah kemampuan panjenengan dan saya untuk mengakses nilai-nilai langit, nilai-nilai robbani.
Jadi bukan kemudian dimaksud kemudian itu berarti mesti dari wong sugih, mboten. Maksudnya mudah mencari duit, mboten. Tetapi kemudian di dalam apa Bu? Mengakses nilai-nilai robbaniyah. Gampang bahagia, gampang lapang, gampang sabar, gampang rimo, gampang ridho, gampang istiqomah. Karena tidak ada kaitan antara hidayah Allah, keistimewaan yang diberikan oleh Allah pada seorang hamba dengan status sosial atau hal yang sifatnya materi, tidak ada. Tidak ada satupun ayat yang menyebutkan jika Allah mencintai seorang hamba maka dia akan kaya atau berjabatan tinggi. Nggak ketemu kita. Sehingga kalau ada orang berjabatan tinggi kok kemudian mencari rezeki rasanya mudah, itu bukan tanda Allah Subhanahu wa taala mencintainya, bukan. Tanda Allah mencintainya adalah dibuka jalan-jalan kemudian baginya untuk mengakses informasi langit dengan gampang dan mudah. Hartanya semakin banyak dan semakin banyak dia bersedekah. Yes, itu berarti ya. Itu berarti Allah menjadikan hartanya, menjadikan dirinya mudah mendapatkan harta yang berkah. Jadi tidak semua orang yang hartanya bertambah, status pangkat jabatannya bertambah itu kemudian dia dicintai Allah. Alhamdulillah Ustaz, saya sekarang usahanya gampang begini, dibuka pintu oleh Allah begini, dibuka pintu begini. Tapi mohon maaf Ustaz ya, sekarang saya jarang ngaji. Baca Quran ya akhirnya gimana Ustaz? Saya harus ngurusi ini. Kadang sholat malam kalau Pak capek ya enggak Ustaz, ya jarang-jarang sekarang. Bahkan mungkin sudah 3 bulan ini tidak sholat malam. Itu berarti bukan yufaq yuridin, itu bukan mayyuridillahu bihi khairan. Itu berarti orang yang Allah tidak berkehendak kebaikan atasnya. Jadi kalau Allah berkehendak seseorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jadikan dirinya mudah mengakses jalan-jalan Allah. Ayah saya Ustaz, Masya Allah sekarang lebih sibuk Ustaz. Kalau pulang sudah capek, lelah, kadang saya menunjukkan gambar saja marah. Padahal saya pengen ayah tahu nilai saya bagus. Sabarnya dicabut oleh Allah, berarti berkahnya udah dicabut. Hatinya menjadi sempit, sabarnya menjadi hilang dan seterusnya. Tapi ada loh Bun, orang yang semakin kaya semakin sabar juga ada. Orang yang semakin gampang rezekinya semakin gampang berbagi juga ada. Jadi kita melihat di sebalik apa ya? Iya, baterainya begini. Apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan berikan dan seperti apa seseorang menyikapinya. Baik. Yang ketiga, jadi kalau yang pertama tadi Al-Qamar tadi Bu ya, itu berkaitan dengan definisi takdirnya. Kemudian yang kedua tadi Al-Layl tadi berkaitan dengan Allah memberikan pilihan pada hamba untuk menyambungkan setiap pilihan dengan konsekuensinya. Jadi Allah memberikan pilihan kepada hamba agar supaya mereka yang menentukan untuk menyambungkan pilihan dengan konsekuensinya. Kalau saya pilih ini, konsekuensinya ini. Kalau saya pilih ini, konsekuensinya ini. Tugas panjenengan apa Bu? Memilih. Karena sudah tahu konsekuensinya dari Allah. Mau pilih pelit atau milih dermawan, pilih cedil atau belobo, dan seterusnya. Pilih orang yang berkhianat terhadap nilai gitu ya, atau kemudian orang yang jujur terhadap nilai. Ini benar, ini salah, dan seterusnya. Poin ketiga berkaitan dengan apa? Manusia itu tidak diminta Allah nebak takdir loh. Kalau begini nanti akan begini, kalau begini akan begini. Tugas kita cuma memilih dan bertanggung jawab atas pilihan. Tugas jenengan dan saya itu dalam hidup memilih dan bertanggung jawab atas apa yang kita pilih. Cuma itu. Kita itu cuma diminta oleh Allah bertanggung jawab atas pilihan kita, bukan hasilnya. Makanya kita tidak usah menebak-nebak takdirnya. Kita tidak usah memastikan sesuatu yang kita tidak tahu kepastian. Tugas kita cuma memilih dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Dari mana itu kita ambil? Dari firman Allah di surah Kahfi 29. Surah Al-Kahfi
ayat 29, 18-29. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min waman syaa'a falyakfur. Surah ke-18 ayat 29. Wa qulil haqq, dan katakanlah bahwa kebenaran itu mir rabbikum, dari Rabb kalian. Faman syaa'a falyu'min, maka barang siapa yang berkehendak untuk beriman, beriman. Wa man syaa'a falyakfur, dan barang siapa yang berkehendak untuk kafir, kafirlah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam ayat ini, kebenaran itu merupakan hak mutlak Allah yang menetapkan dan menentukan. Manusia tidak memiliki ruang untuk menetapkan sesuatu itu baik atau buruk bagi dirinya, benar atau salah, kecuali dengan cara disandarkan kepada apa yang disampaikan oleh Allah. Tetapi kan Allah tidak pernah, Ustaz, memerintahkan kita pakai helm. Maka masa pakai helm atau tidak kita harus nunggu wahyu? Masa kita harus konfirmasi pada wahyu? Iya. Dan wahyu mengatakan la dororo wa la diroro fil Islam, dalam hadis Rasul, bahwa Islam itu tidak membolehkan sesuatu yang membahayakan kita dan membahayakan orang lain. Kalau kemudian kita pakai motor, lebih berbahaya mana tidak pakai helm dengan pakai helm? Lebih berbahaya mana, Bu? Bingung. Lebih aman mana pakai helm dengan tidak pakai helm? Lebih aman pakai helm. Ya sudah, pakai helm. Karena syariat mengatur la dororo wa la diroro fil Islam. Dalam Islam itu tidak boleh ada yang membahayakan diri atau orang lain. Masa Ustaz kita pakai motor kemudian rating kita mati saja harus dikonfirmasi dengan syariat? Iya. Karena kalau rating mati berbahaya nggak buat orang lain? Berbahaya. Maka rating mati harus diservisin, harus dibenahi, begitu maksudnya. Jadi hidup ini tidak kemudian dudung semprong semau kita. Ini kan beda motor saya, yang pakai saya. Ngapain harus dihidupkan semua ratingnya, lampunya dan seterusnya? Berapa banyak orang yang mengalami kecelakaan atau kendala berkendaraan bersebab lampu mati, rating mati dan seterusnya. Jadi kita mengikuti apa-apa yang logika kita bisa menyimpulkannya bersandar pada apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan syariatnya. Kecuali kalau kemudian sepeda motoran dari sini ke sana nggak pakai helm nggak apa-apa, kemudian kita berada di dalam wilayah dalam tanda petik aman gitu kan. Tapi kalau sudah di jalan raya dan seterusnya gitu ya. Mau kemana Ustaz? Atau mau kemana Pak? Itu ya. Mau ke Surabaya Ustaz? Loh Pak, kok pakai kaos oblong tok motoran? Apa nggak bahaya kok? Nggak Ustaz, untuk tubuh saya sendiri kok. Pakai kaos oblong berangkat ke Surabaya, kaos singlet gitu ya, naik sepeda motor 80 km per jam nyampe Tugu Pahlawan, masuk angin dikeroy saminggu orang tentai. Jadi takaran tadi di depan sudah diatur oleh Allah. Kita loh yang bisa menakar diri kita itu, dan takaran setiap orang berbeda. Mungkin beliau yang memang tubuhnya kuat, sehat, tidak masuk angin. Tapi kalau kemudian saya gitu kan sakit, harus pakai jaket. Baik, datang jadi siapa saja yang mau memilih beriman silahkan, Allah tidak maksa. Karena beriman dan tidak beriman itu bukan ketetapan Allah, tapi pilihan manusia. Allah cuma melepaskan hidayah. Allah melepaskan hidayah kepada seluruh hambanya. Hidayah itu apa sih? Hudan itu apa sih? Petunjuk. Quran petunjuk atau enggak? Diberikan pada semua manusia atau enggak? Semua manusia bisa mengakses atau enggak? Bisa, cuman mau mengakses atau tidak itu pilihan kita yang pilih. Kira-kira alam semesta yang diciptakan oleh Allah ini petunjuk enggak? Petunjuk bahwa Allah ada enggak? Petunjuk. Cuman manusia mau enggak menjadikan itu petunjuk? Untuk kemudian paham bahwa Allah itu ada dan seterusnya, menakjubi sang pencipta dan seterusnya. Jadi petunjuk itu sudah dilepaskan oleh Allah. Allah itu maha adil. Semua petunjuk sudah diberikan oleh Allah. Kok kemudian ada orang yang nggak mau sholat atau nggak mau zakat, nggak mau puasa? Pak, kok mboten poso pun tadi kok dari asal petunjuk ya? Kok mboten sholat apa Pak? Nun sewu dalam dari asal petunjuk. Pak
Padahal sejak kecil yang bilang sholat itu wajib pasti sudah dia dengar banyak, gitu kan? Cuman dia mau menerima atau tidak, itu pilihan masing. Berarti menjadi baik atau buruk itu sejatinya pilihan sinten? Manusia. Sehingga kalau nanti Allah memberikan hukuman atau memberikan ganjaran atau memberikan pahala, adil atau betul? Sangat adil, karena manusia diberi peluang untuk memilih jalan hidup mereka masing. Mau sholat atau tidak, mau baca Quran atau tidak, mau ngaji atau tidak, dan seterusnya. Baik nih, sekarang kita lihat hadisnya dari Bukhari dan Muslim. Ini hadis ini dahsyat sekali. Kalimatnya begini. Waduh, waktunya mau habis. I'malu fakulu muyassaru lima khuliqalam. Nanti ini jenengan bisa ngopi ya, saya tinggal di sini. Beramallah kalian, karena setiap orang akan dimudahkan menuju apa yang telah ia pilih. Ini sebenarnya kurang tepat ini pemaknaannya, apa terjemahnya ini Bu ya. Saya copy paste ini hadis ini, dan saya nggak cek lagi. Berarti yang di laptop saya sudah saya rubah, ini belum saya rubah itu ya. Beramallah kalian, karena setiap orang akan dimudahkan menuju apa yang untuk itu dia diciptakan, begitu kalau diterjemahkan secara level, karena kalimatnya 50 kolam. Beramallah kalian, karena setiap manusia akan dimudahkan menuju untuk apa dia diciptakan. Maksud dalam kata dulu, bunda-bunda yang sekian banyak ini, yang jumlahnya ribuan di sini ya. Ini kan setiap orang punya apa Bu? Kecenderungan yang berbeda-beda, gitu boleh. Punya potensi, minat dan bakat yang tidak selalu sama, gitu boleh. Di antara sekian banyak orang di dalam majelis taklim kita ini pun, kalau jenengan disuruh menunjuk Bu ya, siapa yang punya potensi paling hebat berkaitan dengan masak-memasak, tunjuk satu orang. Oh, berarti jenengan belum kenal banget Bu ya. Baik. Saya nggak tanya lagi lah kalau gitu. Jadi gini Bu, saya punya anak 3 Bu ya. Kulul muyassar lima khuliqalam. Bahwa setiap orang itu akan dimudahkan oleh Allah berjalan sesuai dengan untuk apa dia diciptakan. Misal Bu ya, anak saya 3. Masing-masing punya bakat yang berbeda. Bakat itu berarti sifat atau potensi yang Allah berikan sejak dia hadir, sejak dia lahir. Beda dengan minat. Kalau minat itu dipengaruhi oleh lingkungan, di mana dia berada, apa yang dia sering lihat, dengar, dan seterusnya. Artinya minat dan bakat itu 2 hal yang berbeda. Nah, yang disampaikan Allah di sini berkaitan dengan bakat, karena penciptaan. Lah bakat setiap anak saya itu kan berbeda. Yang pertama sukanya baca tulis. Yang kedua sukanya ngambil pelajaran dari konsep traveling. Yang ketiga sukanya banyak menyerap informasi dari lingkungan, dari teman, dari sahabat, sehingga punya teman banyak. Kalau yang nomor 1 nggak banyak teman, karena dia menyerap informasi lebih dari buku, dari apa ya, dari sumber-sumber yang dia baca, dia rujuk. Yang kedua sukanya traveling, sukanya berada di tempat-tempat tertentu untuk kemudian dia mendapat insight, dia mendapat pencerahan, dia mendapat sesuatu yang bagi dia ini nilai baru dan seterusnya. Maka ketika anak saya nomor 1 itu saya ajak Bu ke toko buku, 3 anak saya ajak ke toko buku. Yang paling senang yang nomor berapa? 1. Kullun muyassar lima khuliqalam. Maka setiap orang itu akan dimudahkan oleh Allah untuk senang, untuk fokus dengan hal yang untuk itu dia diciptakan. Untuk itu dia diciptakan. Saya belajar fisika 4 tahun pada saat kuliah, fisika murni. Tapi selama saya kuliah, saya selalu bilang sama teman-teman kalau pas diskusi, ngobrol, atau kita di perpustakaan bareng di kampus di UNER Dharma Wangsa. Itu kalau kami masuk kampus, kalau masuk perpustakaan, itu mesti kaget teman-teman. Karena hampir bisa dipastikan saya nggak akan pinjam buku fisika. Yang saya pinjam itu kalau nggak buku agama, psikologi. Dan masuk tas, nanti saya baca di rumah, di kosan gitu kan, atau di masjid dan seterusnya. Bersebab apa? Kalau saya melihat buku-buku, tumpukan buku, kok di sini ada fisika, di sini ada psikologi atau agama, pasti menuju ke sana. Bersebab apa? Kullun muyassar lima khuliqalam. Oh, bersebab bakat saya memang didesain Allah untuk itu.
Maka saya baru bisa menikmati fisika kalau ada unsur fisikisnya atau unsur religiusitasnya. Maksud saya begini, jadi saya gandrungi fisika itu bersebab saya tidak melihat dia dari sisi ilmu eksaktanya, tapi dari sisi ilmu psikologi dan ilmu agamanya. Contoh begini, saya ketemu sama rumusan fisika B. B sama dengan F dibagi apa? Nah, P ini tekanan, pressure, tekanan. Force ini gaya. Kalau ini luas penampak, luasan. Nah, ini. Ketika ketemu rumusan ini, saya nggak tertarik dengan rumusannya atau penjelasan bagaimana Pascal atau Archimedes. Saya lebih tertarik ngupas ini melalui bahasa agama atau bahasa psikologi. Karena rumus ini rumus Allah. Pascal dan Archimedes cuma menemukan. Ini kan sudah ada di alam. Mereka kan cuma menemukan dengan penelitian, ternyata ketemu rumusannya begini tekanannya. Mereka menemukan, berarti sebelumnya sudah ada atau belum rumus itu? Sudah, berarti rumusnya siapa ini? Allah. Kalau rumus Allah pasti berlaku universal. Bukan hanya untuk benda mati, tapi untuk benda hidup seperti kita. Saya contohkan begini. Ini tekanan nih. Tekanan hidup kalau dalam kehidupan. Tekanan sama gaya P sama F ini kan disebut sebanding ini. Ada bercatur nggak? Catur sahabat saya fisika. Tekanan ini gaya. Ini kan sebanding kan? Sebanding itu maksudnya begini, Bun. Kalau F-nya gede besar, T-nya pasti besar. Namanya sebanding. Gimana betul? F-nya besar, P-nya besar. Kalau F-nya kecil, P-nya pasti kecil. Konsep hidupnya bagaimana gini, Bun? Orang yang gaya hidupnya besar pasti banyak tekanan hidupnya. Tekanannya pasti besar. Gaya hidup orang besar, bahasa gaulnya, wong sing kakean gaya mesti gampang tertekan. Pokoknya apapun yang dia pikirkan cuma gaya. Gaya berbaju, gaya ini, gaya itu. Maka pasti hidupnya mudah sekali tertekan orang seperti itu. Tapi kalau gaya ini kecil, F ini kecil, Bu, orang tidak peduli dengan gaya, model gitu ya. Maka tekanan hidupnya juga pasti tidak besar. Orang itu banyak tertekan hidup karena memikirkan gaya hidup, Bu. Gitu boleh. Pikirkan kok gawe ini. Orang mau berangkat sholat itu bisa tertekan, Bu. Hanya karena mau sholat Id besok ya, dia pengennya itu serba hijau hari itu. Sekarang serba hijau. Dia udah pakai kerudung hijau, kemudian baju gamisnya hijau, tinggal satu, Bu, sepatu hijaunya hilang. Wah, dia ngaku-ngaku mana mau sholat gegeran karena sepatu hijau nggak ada. Gini betul, Bu, kira-kira. Karena yang terkaya, Bu. Hanya karena satu hal dia bisa marah-marah, tertekan sekali hidupnya. Sebaliknya kalau kemudian orang itu menyederhanakan hidup, maka hidup itu tidak banyak tekanan. Orang yang sederhana dalam memandang hidup, gaya dalam hidup, maka dia tidak banyak tertekan. Dia lebih bisa menikmati hidup. Makanya tadi saya tanya, Bunda makan tumpang harus pakai pecel, ternyata nggak keren. Karena ada orang yang pecel harus dengan tumpang atau tumpang harus dengan pecel. Kalau kemudian pas disuguhi pecel toh, pecel tidak sempurna kan tumpang. Jadi kurang, makanya jadi kurang bersyukur. Tapi orang yang menyederhanakan seperti beliau tadi, kok ketemu tumpang toh ya disyukuri, pecel toh ya disyukuri. Dan sekarang kita masuk ke sini lebih dasar lagi kalau air. Tadi apa lu? Luasan. Ini luasan penampang yang ditekan. Yang ditekan, yang tertekan dalam hidup panjenengan, yang mengalami tekanan, mengalami lapang, luas itu bagian mana itu dalam hidup kita? Yang bisa merasakan tertekan, lapang, luas, nyaman, hati. Maka ini adalah luasan hati kita. Orang yang hatinya pakai merah lagi. A sama P ini berbanding apa namanya? Terbalik. Berarti kalau A-nya besar, P-nya kecil. Kalau hatinya luas, sulit tertekan orang itu. Kalau hatinya lapang, gak gampang tertekan. Tapi kalau luas hatinya itu kecil, Bu, P-nya gede. Kalau luas penampang hatinya itu gampang ngamuk, gampang jengkel, gampang dendam, gampang marah. Kenapa? Karena saking sempitnya. Makanya kalau panjenengan minuman panas, itu butuh luas penampang besar dan cepat adem.
Gitu maksudnya? Pakai lereng. Jadi rumusan saya belajar entropi, saya belajar termodinamika itu saya takjub dengan Allah. Ya Allah, jangan dasar sekali. Karena rumusan ini jadinya rumusan hidup 2 kali. Itu tadi, kulun muyassarun lima khuliqa. Maka kita akan dimudahkan, disenangkan oleh Allah, dinikmatkan oleh Allah manakala bertemu dengan sesuatu yang sama dengan potensi kita, sehingga muncul kalimat begini, bekerja yang paling nyaman adalah ketika panjenengan bekerja di tempat dan di bidang yang kita suka. Ini maksudnya. Kalau itu memang kita banget, passion kita, bakat kita, maka bekerja di situ itu seperti nggak bekerja. Saya dalam satu hari kalau kemudian disuruh buat makalah begini berpuluh-puluh halaman, saya senang itu. Pokoknya ada kopi atau minuman hangat, saya senang itu buat dari mulai pagi kok sampai malam. Kadang sampai jam 2 nggak terasa. Karena apa? Menikmati. Tapi kalau kemudian saya diminta untuk Ustaz tolong nanti bangunan ini tolong dipresisikan, wah itu nggak bisa. Itu bidang orang lain yang memang Allah tetapkan bakatnya. Clear ini? Jadi setiap orang itu punya bakat yang Allah berikan. Dan setiap orang akan merasa meledak potensinya kalau bertemu dengan apa-apa yang sebagaimana bakatnya itu diberikan. Anak-anak jenengan juga begitu. Maka kuncinya panjenengan dan saya adalah mengenal untuk apa kita dicipta Allah. Kulun muyassar lima khuliqal. Anak-anak saya itu oleh Allah pengen dikembangkan jadi orang seperti apa ya. Maka ketika dia bertemu dengan hal seperti itu, saya punya ponaan kalau sudah ketemu dengan hal yang berwarna-warni itu, tiba-tiba kreativitasnya muncul dengan dasarnya, dia minta pensil dan sek. Kulun muyassarun lima khuliqal. Datang ibu ini. Dari situ ada yang mau ditanyakan, dibahas? Waktunya habis ternyata semua kehidupan ini sudah diatur ya. Kita tidak bisa menyimpang dari apa yang sudah ditentukan Allah. Maksudnya masalah segala sesuatunya. Terus kedua pengen menanyakan, umpamanya ada seseorang yang hidupnya tujuannya hanya untuk akhirat gitu loh. Masalah apa sih, nggak mikir uang, itu gimana Ustaz? Boleh apa enggak itu Ustaz? Baik. Jadi kita diciptakan di dunia tadi oleh Allah yang pertama untuk apa? Ibadah. Yang kedua untuk apa? Khalifatul fil ard, mengatur dunia ini. Karena kita hidup di dunia, maka kita wajib berinteraksi dengan dunia ini, mengatur dunia ini agar supaya apa? Dia bisa kita fungsikan untuk kebaikan kita dan tidak membahayakan kita. Contoh, pokoknya yang penting saya sholat, nggak peduli nanti hujan gendengnya mau bocor, ininya mampet, gotnya dan seterusnya. Kira-kira yang kena penyakit siapa? Ya kita sendiri nanti. Jadi tidak mungkin orang itu fokus cuma untuk akhirat, karena itu pasti akan membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain. Muhammad Hatta tiba-tiba bilang sama istrinya, nih mulai besok aku pengen punya kamar sendiri, setiap hari sholat, pada mendoakan kebaikan buat umi, buat anak-anak. Kak kerja juga aku terus. Padahal kewajiban saya menafkahi istri dan anak-anak, menumbuh kembangkan dan seterusnya. Bertetangga juga kewajiban kita. Maka ada ayat-ayat hadis-hadis tentang bertetangga gitu kan. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hidup di dunia itu dalam rangka untuk bermanfaat sebanyak mungkin buat diri dan orang lain, bukan diri sendiri. Jadi nggak bisa fokus cuma untuk akhirat saja. Tetangga itu juga akhirat loh, anak kita juga akhirat loh. Nah, maksudnya kayak contohnya masalah tadi kan disebutkan di dalam ayat berapa saya lupa, banyak berbagi itu Ustaz. Kita sudah tidak mikirkan itu nanti gimana itu pas. Jadi misal begini ya, saya berbagi. Ya. Pada saat yang sama anak saya belum bayar SPP, jatuh tempo. Apakah kemudian boleh seperti itu? Di dalam berbagi pun ada hukum hukum aulawiyah, hukmul aulawiyah, hukum prioritas. Hukum prioritas itu berarti menempatkan sesuatu yang wajib di atas yang sunnah. Sedekah pada orang lain tidak selalu wajib, kadang sunnah, betul ya? Tetapi kemudian saya bayar SPP anak saya yang sudah nunggak 2 bulan hukumnya wajib, berarti harus saya. Jadi bagaimana kemudian kita berbagi dan bagaimana kemudian kita memenuhi kebutuhan dan kehidupan kita itu harus seimbang.
Jangan sampai saya udah nggak ngurus lah, nanti anak saya mau bayar mau enggak, pokoknya saya berbagi tetangga saya, sahabat saya. Tetap harus dilihat bagian-bagian wajib kita dulu. Wajib saya, kalau saya sih untuk anak saya, untuk istri saya dan seterusnya. Sebab itu untuk ibu saya. Sebab itu saya lepaskan mau ke sahabat, kerabat, dan apa. Jadi harus ada fikih aulawiyat yang indah. Kalau sudah Ustaz, maksudnya untuk Semuanya sudah terpenuhi, sudah tidak apa-apa. terpenuhi. Tidak apa-apa. Ketika semuanya sudah terpenuhi, kita mau berbagi pada siapapun, monggo. Itu mungkin. Iya. Baik. Demikian Bunda yang dirahmati Allah, ini saya tinggal mau berbagi dengan kopi. Berarti bahasa ini belum habis nih. Paling enggak satu makalah ini 2 kali bahasa. Bisa diramsi di rumah untuk kemudian dicatati pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan di pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.